Abang tahu Yahya Waloni? Oh ya, yang mualaf, yang mualaf. Iya, yang kalau ngomong, wah, Bible ini palsu nih, palsu. Bukan cuma palsu lagi, nih, lapor sono ke Mabes Polri katanya. Lalu muncullah orang yang ingin menjawab Yahya Waloni ini. Namanya Muhammad KC, seorang Muslim yang murtad jadi Kristen. Oh, dia buka apa namanya YouTube, ngomong lah bla bla bla. Wah, langsung polisi bergerak cepat, secepat kilat. Yahya Waloni ditangkap juga, sama-sama sidang. Yahya Waloni diponis 6 bulan penjara. Dan dia sambil terseduh-seduh bilang, saya menyesal katanya. Justru di dalam penjara yang nyuciin baju saya itu orang Kristen, saking baiknya. Dia bilang begitu. Sementara Muhammad KC yang sama-sama juga, ya, sama-sama ditentukan menista agama. Tahu abang ponisnya berapa? 25 kali lipat lebih berat. 10 tahun bang, 10 tahun. Kita kasih naik, ada Saka Batu Leong. Saka Batu Leong. Silakan Saka Batu Leong, silakan nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan bang. Halo. Selamat malam Bang Edis. Selamat malam Bang Saka Batu Leong. Silakan nyalakan kamera Anda. Ya silakan bang. Apa yang ingin mau Anda sampaikan? Silakan. Enggak, tadi sih sebenarnya saya mau mendengar aja di bawah. Cuman Bang Edis bilang tarik napas dulu, jangan takut-takut. Nah jadi ini yang enggak takut ini Bang Edis nih. Ya nggak apa, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Soalnya kan banyak orang Islam naik ke sini grogi, mau bicara juga nggak tahu mau ngomong apa. Soalnya yang diomongin semua benar. Mau membantah Muhammad kena sihir, benar Muhammad kena sihir. Mau membantah Muhammad menyuruh minum kencing onta, benar Muhammad minum kencing onta. Apalagi yang mau menyuruh minum kencing onta? Silakan. Saya sedikit membahas itu Bang Edis yang ada di pelang tadi itu. Bisa disebut nggak itu? Ya, itu yang tulisan itu, yang di jalan itu. Oke, mau membahas yang ini. Benarkah Bible dipalsukan? Wah, ini kan kesukaannya orang Islam nih. Gimana bang? Oknum. Itu tadi bilang. Oknum bagaimana? Oknum dong. Saya nggak pernah oknum bagaimana? Oknum bagaimana? Bang, tahu nggak? Sudah pernah buka Al-Quran versi Kementerian Agama? Tafsir Kementerian Agama udah pernah buka? Belum beres. Nah ini masalahnya bang, itu masalahnya di situ bang. Nah di dalam tafsir Kementerian Agama, ya saya tanya dulu, abang tahu nggak Kementerian Agama itu apa? Jangan-jangan nggak tahu? Tahu bang. Ayo dah. Kementerian Agama itu adalah lembaga pemerintah milik negara yang kita biayai dari hasil kerja payah kita, betul? Betul. Nah, di dalam buku-buku tafsir itu dikutip tuh kitabnya orang Kristen, dikutip Ulangan 18:18, dikutip begini, Yudas Iskariot dan lain sebagainya. Dikutip di situ bahwa sudah dirubah-rubah. Jadi jangan bilang oknum bang, jangan bilang oknum, aduh berat abang. Nggak boleh abang bilang oknum, cuman abang oknum yang nggak mengakui itu, jangan-jangan abang oknumnya yang tidak mengakui itu. Bang, tadi saya dengar diskusinya abang itu sama itu teman. Kalau saudara kita yang Kristen dirikan itu katanya itu dimarah ya di sini di Indonesia gitu. Bang, ini bang ya, ditulis di sini, benarkah Bible dipalsukan? Nih, benarkah Bible dipalsukan? Tanda tanya. Dipajang di jalan raya, ya kan? Lalu tidak ada polisi datang, tidak ada Satpol PP datang. Pokoknya berdiri dengan tegak. Itu namanya adalah acara orang Islam mau bahas Bible. Sekarang saya mau tanya sama abang nih bang, saya mau tanya sama abang. Kalau kira-kira tulisannya begini, benarkah Quran dipalsukan? Terus tanda tanya. Terus pengisi acaranya misalnya taruhlah Edis TV, dipajang di jalan. Kira-kira respon orang Islam gimana bang? Kalau saya pribadi ya, jangan abang, respon orang Islam, Oh, kejang-kejang. Wah, bukan cuma kejang lagi bang, berbusa bang, berbusa.
makanya saya bilang bang, kita ini ada semacam suatu apa ya saya bilang ya, sesuatu ketidakadilan, begitulah bahasa sederhananya. Ketika orang Islam bahas agama Kristen, namanya dakwah. Ketika dibalik, namanya penistaan, gitu. Nah, masalahnya begini bang, seandainya orang Kristen itu boleh bahas agama Islam, seperti orang Islam boleh bahas agama Kristen, nanti dikhawatirkan bang, orang Islam tinggal satu, abang sendirian. Gitu loh. Oke, giliran saya. Silakan. Tadi juga itu teman yang tadi naik itu bertanya, maksudnya Bang Edis begini debat gitu, apa gitu? Lalu Bang Edis menjawab, saya sebenarnya dari 2000 sekian saya sudah diam, katanya kan? Diam, dan yang pertama yang menghujat keimanannya itu kalau nggak salah seperti lah. Ada Zuma, ada ini, lalu Bang Edis itu muncul sebagai katakanlah pahlawan pembelaan keimanan dari saudara kita yang Kristen gitu. Bukan pahlawan gitu. Bang, muncul sebagai penjawab begitu, dan bukan menjawab saja, tapi saya counter balik begitu. Betul. Nah, jadi setelah kemunculan Bang Edis ini, kenapa orang-orang yang suka menghina itu saya rasa tidak bertanggung jawab gitu. Maksudnya? Ya, tidak bertanggung jawab. Kenapa tidak datang diskusi, debat dengan Edis gitu, seperti Bang Zuma, seperti si Rosid konyol yang mengatakan itu juga. Kenapa tidak ada pertanggungjawaban gitu? Ya itulah makanya saya bilang bang, makanya saya bilang orang Islam ini perlu dicerdaskan, kan gitu. Yang perlu cerdaskan aja bang. Kalau saya nggak perlu lah, karena saya nggak pernah itu. Iya, masalahnya saya kan menghormati agamanya Bang Edi, saya menghormati agama, semuanya saya hormati. Itu adalah saudara saya semua. Nah, gitu. masalahnya kan begini bang, masalahnya orang-orang ini kan jumlahnya banyak, ya kan? Contohnya misalnya saya kasih tahu lah, misalnya Abdul Somad lah misalnya, tahu kan? Apa kata Abdul Somad? Ya kan? Di dalam salib itu ada jin kafir. Dan jin kafirnya sambil memanggil haleluya, katanya begitu. Kalau itu namanya, itu namanya dakwah. Dakwah. Bahkan majelis ulama sudah berkumpul itu memutuskan bahwasanya itu bukan penistaan agama, saudara. Begitu. Tapi kalau orang Kristen yang ngomong, maka majelis ulama akan menyimpulkan bahwa itu penistaan agama. Saudara, itulah fungsi majelis ulama Indonesia. Gitu. Sabar ya bang, sabar bang ya, sabar. Jadi intinya begini bang, saya ini banyak bersabar lah. Iya, makanya begini bang. Intinya begini, kita itu siapa sih yang memutuskan perkara bang? Gini ya, sebenarnya memang masalah agama ini adalah masalah yang di dalam hukum ini adalah masalah yang sangat subjektif, dan ini menjadi sesuatu yang masih ada di negara-negara tertinggal yang otaknya IQ-nya masih IQ gorila. Gini bang ya, saya kasih tahu. Di dalam KUHP, waduh bicara hukum nih saudara-saudara. Ini ya, di dalam kitab hukum acara pidana ada satu pasal di situ, di mana inti dari pasal itu adalah tidak boleh hakim itu mengadili perkara di mana hakim itu punya ikatan keluarga sama perkara itu. Contoh, abang hakim, abang mengadili seseorang terdakwa, taruhlah entah itu masih ponakan, masih ada ikatan keluarga, enggak boleh. Karena apa? Karena nanti itu akan ada muatan atau ada tendensi di dalamnya. Setuju? Nah, begitu juga bang, ketika mengadili perkara agama, hakimnya Muslim bang, yang diadili orang Kristen. Makanya ini nggak adil bang, nggak adil, gitu loh. Sebenarnya itu juga sebenarnya pasti ada tendensi bang. Saya kasih satu contoh bang ya. Abang tahu Yahya Waloni?
Oh ya, yang mualaf, yang mualaf. Iya, yang kalau ngomong, wah, Bible ini palsu nih, palsu. Bukan cuma palsu lagi nih, lapor sono ke Mabes Polri katanya. Bang, tahu bang, Pak Pendeta Esra Soru dari NTT dan Pak Joshua Tewu dari Manado sudah datang ke Mabes Polri membuat laporan tentang itu. Nggak digubris bang, namanya orang Islam yang ngomong, saudara. Sebentar bang, biar saya selesaikan. Saya selesaikan dulu bang, saya selesaikan. Tidak digubris bang, nggak digubris. Laporan itu sampai mengendap bertahun-tahun lamanya, nggak digubris sama kepolisian. Lalu muncullah orang yang ingin menjawab Yahya Walon ini. Namanya Muhammad KC, seorang Muslim yang murtad jadi Kristen. Dia buka komal kayak gini, kayak saya ini. Dia buka komal. Wah, dia buka apa namanya YouTube. Ngomong lah bla bla bla. Wah, langsung polisi bergerak cepat. Secepat kilat. Wah, langsunglah ditangkap Muhammad KC di Bali. Nah, biar tidak tumpang tindih, biar kerja polisi kelihatan profesional. Ikut juga lah Yahya Walon ditangkap juga lah biar nanti enggak. Nah, polisi kan kayak gitu kerjanya bang. Nah, Yahya Walon ini ditangkap juga, sama-sama sidang lah kan. Sama-sama dua-duanya diputuskan menista agama. Tahu abang ponisnya? Ponisnya tahu? Berapa? Muhammad KC, Yahya Waloni diponis 6 bulan penjara. Dia sudah diundang podcast di Deddy Kobuser 6 bulan bang. 6 bulan. Bahkan beberapa bulan dijalani dia sudah bebas dan dia sudah bikin podcast. Dan dia sambil terseduh-seduh bilang, saya menyesal katanya. Justru di dalam penjara yang nyuciin baju saya itu orang Kristen. Saking baiknya. Dia bilang begitu. Itu kata Yahya Waloni. Sementara Muhammad KC yang sama-sama juga, ya sama-sama ditentukan menista agama. Tahu abang ponisnya berapa? Berapa? 25 kali lipat lebih berat. 10 tahun bang, 10 tahun. Bayangkan bang, luar biasa bang, luar biasa. Jadi makanya itulah yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu bang. Kasihan bang Edis. Ya itulah, kita mau bagaimana bang. Makanya saya itu bang, saya sudah mikirkan ini. Saya ini ya sebagai seorang Kristen yang peduli ya dengan begitu maraknya orang-orang Islam yang seperti Yahya Waloni dan kawan-kawan ini. Ya sudahlah. Apa yang saya punya nggak apa-apa lah, saya relakan, saya tinggalkan. Saya tinggalkan bang. Anda tahu berapa yang mencari-cari saya bang? Yang inbox saya habis ini, waduh bang, jangan ditanya. Awas kamu kalau ketemu saya ya, demi Allah. Gitu bang. Nah itu yang pantas dicaci bang itu. Yang inbox abang itu dicaci gitu. Jadi sebenarnya maksud saya itu begini loh, diskusi aja gitu loh. Iya. Nah, iya, Anda boleh ngomong kok, jangan kau menuhankan Yesus. Ya saya boleh ngomong lah, jangan kau tuhankan Muhammad. Gitu loh. Karena dalam perspektif saya, ini perspektif saya nih. Kalian itu menuhankan Muhammad. Nah, nanti bilang penistaan. Kalau Anda bilang saya menuhankan Yesus dan kau bilang jangan tuhankan Yesus, namanya bukan penistaan. Kalau saya bilang dalam perspektif saya Anda menuhankan Muhammad, jangan menuhankan Muhammad, masa penistaan? Bukankah orang Islam berseru-seru, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, berseru-seru kepada Muhammad. Giliran kami orang Kristen di gereja berseru-seru, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Ada orang Islam lewat, orang Kristen lagi nyembah Yesus. Jangan berisik, mereka lagi di gereja itu lagi nyembah Yesus. Karena kami berseru-seru, ya Yesus, ya Yesus. Sementara orang Islam gelar tikar di jalan, nutup jalan, ngomong Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, berseru-seru kepada Muhammad. Tapi dibilang menuhankan Muhammad, nggak terima. Gitu loh bang. Ya kan? Iya bang. Ya itu. Oke.
Giliran saya Bang Ya, ya. silakan tanggapannya. Iya sih Bang, kalau tanggapan saya memang saya juga sedikit sepakat dengan Bang Edis. Itu berkali-kali saya katakan tuh, kalau katakanlah perbuatan orang sesama Islam ya, yang mengatakan itu sangat masih di dalam hati saya si Rosid itu ya. Kenapa ndak dikejar gitu? Kenapa tidak bilang itu penistaan gitu? Penghinaan gitu. Kan orang Islam yang ngomong, Bang. Bang Edi sekarang yang mengatakan begitu, wah, padamu marah. Mau diapain Bang Edisnya? Heran saya. Ini yang membuat saya heran. Kiai-kiai pada ngorok, yang ngaku-ngaku ulama pada bobo, nggak tahu makan apa, nggak tahu gitu. Nah itu sih, memang sedikit di sini namanya itu kalau orang Islam ini memang kadang-kadang itulah. Tapi Anda Muslim sendiri, tapi Anda Muslim loh Bang. Nanti banyak yang inbox Anda itu. Di mana alamatmu? Halal darah gimana nanti kalau ada yang bilang begitu Bang? Biarin aja, kalau memang halal baginya ya halal juga bagiku dia gitu kan. Biarin aja, nggak peduli saya Bang. Memang ini fakta yang kita lihat di Indonesia Bang. Saya hidup di sebelah barat. Ini ya, apa namanya, konfirmasi dulu. Abang Muslim kan? Alhamdulillah, saya Muslim. Muslim. Abang gitu. ini Muslim kok. Gitu loh. Saya Muslim. Di barat rumah saya Bang, orang Hindu. Di depan saya orang Kristen. Saya hidup gitu. Saya hidup aman, damai, harusnya kayak cinta. begitu Bang. Harusnya begitu kalau orang Islam berhenti ngomongin agama Kristen. Gitu. Sebenarnya bacot-bacot yang menghina agama orang lain ini sebenarnya, mohon maaf Bang ya, tapi saya nggak tahu lah siapa yang duluan gitu. Tapi biar ya untung aja lah ada Bang di sini yang membela-bela atau bagaimana. Kalau nggak ada dong nanti dihujat-hujat juga gitu, kasihan juga dan nah gitu sih Bang gitu. Jadi saya pingin ngelihatnya jangan pilih kasih ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita. Ketika ada saudara kita yang Islam menghujat, menghina, diam gitu. Ketika saudara kita yang Kristen menghujat, oh marahnya takbir. Nah, itu dia Bang. Bahkan nggak menghujat Bang, bahkan tidak menghujat aja itu orang Islam marah Bang. Contoh, ini kejadian lagi Bang, karena Abang kan banyak nggak taunya tentang kasus-kasus seperti ini. Saya kasih tahu. Ini kejadian yang sudah lama. Dulu kalau Abang tahu namanya Arswendo, tahu Arswendo? Enggak tahu Bang. Tidak tahu lagi. Waduh. Jadi Arswendo itu dia dulu punya yang namanya, dia itu salah satu pemimpin atau pemimpin redaksi atau apa gitulah ya di salah satu tabloid, namanya itu Monitor pada zaman dulu. Sekitar tahun 60 sekian begitulah, tahun berapa gitu ya, lupa tahunnya. Pokoknya zamannya Soeharto lah. Ya. Nah, Arswendo pada waktu itu dia itu buka polling tentang siapakah tokoh favorit Anda katanya. Sederhana loh Bang, pollingnya itu cuman siapa yang paling kamu senengin. Nah, bagilah kartu-kartu polling begitu ya. Nah, terkumpullah pollingnya ini semua, terkumpul, lalu dirinci lah di situ Bang. Ternyata tokoh favorit pertama itu masuknya misalnya Soeharto. Begitu ya, lalu ini, lalu siapa, lalu nama Arswendo, nah di bawahnya Arswendo itu Muhammad Bang, nomor bontot di bawah. Tahu nggak apa ya Abang yang terjadi? Wah, ngamuk Bang orang Islam Bang. Wah, itu kejadian nyata Bang, nyata. Ngamuk orang Islam, ngamuk, demo ya, di demo itu kantor majalah monitor itu namanya apa itu. Ngamuk, akhirnya Arswendo di penjara 5 tahun Bang. Ngeri. Bener Bang. Bener. Oh, makanya orang Islam ini kan enggak ngaca dulu. Ngaca di belakang itu ada kaca gede itu. Wah, ngaca di situ tuh, lihat bagaimana kelakuan orang Islam. Gitu loh. Jadi makanya saya bilang Bang, kita ini kalau Anda boleh bahas agama kami, maka kami itu punya hak yang sama untuk menjawab dan bahkan membalikkan kepada Anda. Gitu baru enak kita bernegara. Jangan Anda saja yang enak-enakan bahas agama orang lain. Dikawal-kawal oleh polisi segala, disediakan fasilitas, dikasih stadionnya dan lain sebagainya Bang.
Ini apa namanya ya, sudah terjadi terus-menerus dan terus-menerus, teman-teman. Kita harus bersuara. Nah, kalau teman-teman kan tidak berani bersuara, kan banyak teman-teman tidak berani bersuara karena teman-teman kan takut, ya kan? Nah, saya ini memang karena saya sudah meninggalkan apa yang saya punya, saya ngapain lagi takut-takut kan? Jadi saya harus apa namanya? Saya suarakan seperti itu, Bang. Gitu, Bang. Iya, jadi itulah, Bang. Jadi sebenarnya bagi ini kasih contoh nih, Bang. Agama, gitu. Ya, ini kasih contoh ya. nih. Ini bagaimana ketika orang Islam ya membahas agama orang Kristen nih. Yang di atas nih, gambar atas nih. Waktu bahas Kristen, nah disambut wapres. Nah, kalau nyenggol Islam dikit, wah cium tangan wapres. Cium tangan mantan wapres. Nah, itulah faktanya, Pak. Ya kan? Ini waktu Zakir Naik datang ke Indonesia 2017, ya, di mana Anda bisa lihat, cek ya bagaimana ceramah-ceramahnya ya. Dia datangi antar kampus ke kampus, ya kan, dia di Bekasi, di mana, keliling Indonesia dia, ya. Nah, ini Pak Gilbert ya, Pak Gilbert Lumaindong. Pendeta senior, seluruh Indonesia kenal lah, orang Kristen pasti tahu, ya kan? Cium tangan, Bang, cium tangan. Itulah, Bang. Kalau nggak cium tangan, penistaan agama, Bang. Gitu. Itulah, Bang ya. Jadi intinya saya mau sampaikan itu. Gimana, nanti hati-hati aja, Bang. Nanti malah kena delete nanti. Penistaan agama lagi. Loh, saya malah bilang, Bang, kalau ada yang saya katakan merupakan fitnah, saya sangat menunggu laporan Anda di Mabes Polri. Saya tunggu. Saya yang bilang bahwa orang Islam bebas ngomong agama Kristen. Contohnya apa? Contohnya Zakir Naik. Di situ ada organisasi Islam, ada MUI, ada Wapres yang sebagai ketua Dewan Masjid. Ada kepolisian negara Republik Indonesia itu hadir di situ. Mabes Polri, kepolisian negara Republik Indonesia hadir di tengah-tengah orang yang membahas agama orang lain. Gitu loh, Bang. Ada seorang ulama namanya Jakar Turun, bahas agama orang lain. Ya kan? Di dalam Bible ini Yesus tidak disalibkan. Menurut Bible ini saya akan membuktikan bahwasanya Yesus seorang Muslim. Wah, orang Islamnya langsung teriak, Allah Akbar. Ada videonya, ada saya. Siap saya bawakan videonya. Itu pas Zakir Naik di Indonesia, Bang Edisnya di mana? Di Indonesia? Nonton, kan disiarkan di YouTube, Bang. Enggak, maksudnya ya benar. Maksudnya kenapa nggak di situ gitu? Masalahnya begini, Bang. Masalahnya begini. Saya tidak level menghadapi Jakar Turun. Karena Jakar Turun kalau ngomong bahasa Inggris kepala saya pusing, Bang. Iya, soalnya dia ngomong bahasa Inggrisnya ngomongnya aja. Pusing kepala saya dia ngomongnya, Bang. Saya nggak ngerti dia ngomong apa, gitu loh. Gitu, Bang. Seandainya dia bahasa Inggrisnya lurus, mungkin saya akan menghadapi dia gitu. Masalahnya dia bahasa Inggrisnya macam ular yang kejepit pintu dapur gitu, Bang. Bang. Ya. Jadi kita Bhinneka Tunggal Ika aja, Bang. Tapi boleh nggak, Bang, ini saya bertanya tentang keimanannya, keagamaan kita, agama. Silakan. Boleh ya? Ya. Silakan, Bang. Silakan. Abang Edis percaya kan kalau Yesus itu Tuhan kan? Ya. Sebagaimana Anda percaya bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah Tuhan Anda. Kalau Yesus itu Tuhan, Bang, yang disalib itu beneran, Bang? Benar ya, Bang? Ini benar, saya bertanya dari hati, Bang, bukan semata-mata menghujah atau bagaimana. Ini tulus gitu. Saya pengen tahu gitu. Ya, jadi kenapa yang disalib itu kan Yesus, Bang ya? Yesus, Bang ya? Kenapa Tuhan bisa disalib? Kan sakit, maksudnya sakit gitu.
Yang nggak bisa disalib Kan gitu. yang nggak bisa disalib itu batu, Bang. Batu, terus apa namanya, yang nggak ada hayalan. Nah itu nggak bisa disalibkan, Bang. Tapi kalau Rob, Tuhan atau Tuan, nah, itu bisa disalibkan. Bahkan diracun bisa. Contohnya adalah Muhammad. Begitu, Bang. Oh, iya. Masalahnya kan banyak orang tidak tahu. Gini loh, Bang. Ketika kita baca Bible atau Al-Quran, kedua buku ini tuh tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Nah banyak orang ngomong Tuhan, Tuhan, tapi nggak tahu Tuhan tuh apa. Nah Tuhan tuh kan bahasa Indonesia. Di dalam Al-Quran nggak ada Tuhan. Not orang Al-Quran aja bahasa Arab, Tuhan bahasa Indonesia. Di dalam Bible juga nggak ada Tuhan itu, Bang. Orang Bible itu bukan bahasa Indonesia. Di dalam Bible itu kata yang diterjemahkan sebagai Tuhan itu adalah kurios. Nah di dalam Al-Quran kata yang diterjemahkan sebagai Tuhan itu adalah Rob. Rob di dalam Al-Quran itu manusia, Bang. Manusia di dalam Al-Quran itu ada Rob, manusia. Di dalam Bible juga kurios itu juga manusia. Nah tergantung kurios itu dikasih kemana dulu. Rob itu juga dikasih kemana dulu. Begitu. Kejauhan, Bang. Kejauhan, Bang. Iya, kejauhan, Bang. Karena masalahnya Bang tidak mengerti definisi sebuah kata. Jadi gini, Bang, ya. Gini, Bang. Biar saya kasih tahu, Bang, ya. Jadi kata Tuhan itu maknanya itu adalah Tuan atau yang kepadanya Anda itu mengabdikan diri atau menaklukkan diri. Nah, lalu pertanyaannya, kalau begitu apakah Tuhan itu bisa disalibkan? Nah, kalau kata Abang kata Tuhan itu Anda rujuk kepada yang mengutus Yesus, Bapa yang mengutus Yesus, jawabannya enggak. Orang Bapa itu tidak berwujud daging, ya kan? Tetapi kalau kata Tuhan itu Anda rujuk kepada Yesus yang datang sebagai manusia, jawabannya jelas bisa. Nah sementara di dalam agama Anda, Muhammad itu juga adalah Rob, adalah Tuan atau Tuhan yang kepadanya Anda menaklukkan diri, mengikuti apa yang dikatakan dia. Nah dia meninggal diracun, Bang, gimana? Makanya justru pertanyaan saya kepada Anda, bagaimana mungkin Tuhan Anda meninggal diracun? Nah gitu kan, Rob Anda meninggal diracun. Gitu loh, Bang. Pasti abang bingung nih, Bing. Ini orang ngomong apa? Bingung nggak, Bang? Jujur, Bang. Saya nggak bingung, sedikit pun saya nggak bingung, Bang. Tapi saya tidak mau berdebat terlalu panjang, Bang. Iya. Jadi maksudnya saya gini, Bang. Banyak orang mengira. Bentar, Oh, sedikit. Silakan. Saya mau menggali aja, Bang. Menggali. Jadi biar saya pingin tahu lebih gimana ya? Lebih dalam lagi gitu kan. Gitu. Jadi kan saya Bang awam nih tentang keagamaannya Bang Edis. Gitu. Saya awam nggak tahu apa-apa tentang agama saya sendiri aja kurang tahu, apalagi tentang agamanya Bang Edis gitu kan. Gitu. Nah, kalaupun nggak mau dijawab juga boleh, Bang. Jadi yang disalib itu, Bang, yang disalib yang saya lihat ya, Bang, yang berbentuk ke manusia yang disebut sebagai Isa atau apa, Bang? Yesus. Iya, Yesus, ya. Itu yang makanya gini, Bang. Gini loh, Bang. Kita itu gini. Kita itu tidak akan bisa naik ke tingkat 1 kalau di tingkat 2, kalau tingkat 1-nya nggak lulus. Nah, saya lihat banyak orang Islam dan orang Kristen, dua-duanya sama-sama orang nggak tahu apa-apa, terus debat. Gitu loh. Gini loh, Bang. Kita itu waktu ngomongin Tuhan itu, definisi Tuhan itu apa? Karena banyak orang mengira definisi Tuhan itu sebuah zat tertentu. Sebuah partikel tertentu. Kalau definisi Tuhan menurut keyakinan saya, bukan menurut keyakinan, Bang. Yang maha kuasa segala-galanya. Itu makanya saya bilang salah, Bang. Tuhan itu adalah sebuah gelaran yang diberikan kepada sesuatu yang kepadanya Anda menaklukkan diri. Itu definisi Tuhan. Bukan partikel-partikel tertentu.
Makanya ketika orang Kristen, banyak orang Kristen yang awam-awam ditanya, Anda percaya Yesus Tuhan? Maksudnya di dalam kepalanya Anda percaya Yesus partikel-partikel atau zat tertentu. Bukan gitu. Pengertian Yesus adalah Tuhan, pengertiannya itu adalah Yesus itu menjadi raja di hidupmu, mengendalikan hidupmu, menjadi kepala atas hidupmu. Itu maksudnya. Jadi kalau Yesus itu adalah Tuhan bagi Anda, dia itu memerintah hidupmu, itu maksudnya. Makanya jangan yang jadi Tuhan di hidup Anda itu jangan setan. Kalau setan jadi Tuhan di hidup Anda, artinya setan itu merajai hidup Anda. Dia menaklukkan diri Anda. Dia menjadi kepala atau menjadi sosok yang mengontrol diri Anda. Itu makna Tuhan tuh kayak begitu, Bang. Bukan partikel-partikel tertentu, bukan. Gitu loh. Ya Bang, saya sih sorry aja Bang ya, mungkin terlalu sana pertanyaan saya sama Abang gitu. Tapi kembali lagi Bang, bukan tidak ada niat atau apapun untuk mungkin menghina, mungkin tidak ada. Sebenarnya saya pingin tahu aja sih Bang, gitu doang sih. Iya, begini Bang, artinya gini, saya kan menghabiskan waktu sampai lama nih, kurang lebih 13 tahun. Saya pelajari nih, Kristen tuh apa, saya pelajari. Baik, Islam tuh apa, saya pelajari. Nah, banyak orang-orang awam yang nggak tahu apa-apa, terus mereka bahas agama Islam dan Kristen. Akhirnya, kamu percaya Yesus Tuhan, kalau percaya masuk surga. Maksudnya gimana maksudnya? Apakah, oh saya percaya Yesus itu Tuhan, berarti Yesus itu adalah partikel-partikel tertentu, lalu abis itu saya maling aja. Ya maling aja Bang. Yang penting kan saya percaya Yesus itu partikel tertentu. Abis itu saya maling aja. Bukan gitu maknanya. Kalau Anda menerima dia sebagai Tuhan, ya Tuhan atau Tuan, kurios itu bahasa aslinya, maka Anda itu menjadikan Yesus itu kepala, menjadi yang memerintah mengendalikan Anda. Bagaimana caranya Yesus menjadi kepala, memerintah hidup kita? Orang kita tidak lihat Yesus sekarang. Nah, caranya dengan menerima roh yang diutusnya, namanya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu ketika memerintah di dalam hidup kita, menjadi Tuan atau Tuhan, atau kurios, nah artinya kita melakukan sesuatu berdasarkan kemauan dari Roh Kudus itu. Makanya ada sebuah lagu, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan itu mengatur langkah kita? Apakah dia pegang-pegang topang-topang kita? Kan enggak. Rohnya, dengan perantaraan rohnya yang tinggal di hati kita. Nah roh dia itulah yang menuntun langkah-langkah kita. Itu maknanya Yesus jadi Tuhan itu. Bukan saya percaya bahwa Yesus itu partikel tertentu. Bukan gitu maknanya. Nah banyak orang gak ngerti itu gitu loh Bang. Terima kasih Bang jawabannya ya. Nah jadi maksudnya ketika Yesus itu datang, dia itu adalah sang firman dari Bapa itu. Bapa itu menyatakan bahwa dia itu ada dengan firman-Nya. Datang dia ke dunia dalam rupa manusia. Begitu. Nah maka sang firman itu harus kita ikuti. Kita harus menaklukkan diri kepada sang firman itu. Nah bukan menaklukkan diri ke Muhammad. Masalahnya umat muslim itu menaklukkan dirinya ke Muhammad. Ngikutin apa kata Muhammad. Akhirnya apa? Akhirnya berangkat ke Arab. Lempar-lempar batu, cium-cium batu. Putar-putar batu gitu loh Bang. Makanya saya bilang Bang. Makanya saya mengundang Abang ini. Ayo kita menaklukkan diri kepada sang firman itu. Pengejawantahan dari Bapa itu gitu loh Bang. Pengejawantahan dari dia. Makanya Yesus berkata, barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Begitu Bang. Makanya Yesus menjadi, ketika Yesus taat sampai mati, justru itu kemenangannya. Di mata orang-orang yang memusuhi Yesus itu kekalahan. Tapi di mata Bapa itu kemenangan dia. Kemenangan Yesus itu adalah ketaatannya sampai mati kepada Bapa. Kepada Bapa. Iya, ketaatan Yesus sampai mati itulah kemenangan Yesus. Nah, orang kita Kristen, saya Kristen, orang-orang Kristen itu seperti itu. Kalau kita taat sampai mati kepada sang firman itu,
di situ kemenangan kita. Maka kita akan diberikan hidup yang kekal. Seperti itu. Seperti Yesus bangkit masuk kepada hidup yang kekal, seperti itu juga kami akan masuk kepada hidup yang kekal ketika kami taat sampai mati kepada Sang Firman itu, kepada Bapa. Gitu, Bang. Stop sampai di situ, Bang. Sang Firman itu siapa, Bang? Yesus. Yang dimaksud dengan Sang Firman Yesus. yang menjadi manusia itu adalah Yesus. Seperti itu. Nah, jadi kami itu harus taat sampai mati. Sebagaimana Yesus juga taat kepada Bapa sampai mati. Taat sampai mati. Nah, sekarang begini. Di dalam Kristen, kebangkitan itu adalah sebuah realita. Bukan omong kosong, karena Yesus sendiri bangkit. Dan itu disaksikan oleh murid-muridnya. Makanya inti daripada kekristenan itu adalah kebangkitan Yesus itu. Nah, ketika Yesus bangkit, ya kan, dia bilang kepada murid-muridnya, kamu semua ini saksi dari semua ini. Kamu udah lihat kan? Udah lihat raba, daging dan tulang. Bangkit. Nah, ketika murid-murid tahu, diutuslah oleh Yesus. Kamu semuanya adalah saksi. Saksiku. Mulai dari Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Makanya, Bang, kebangkitan itu hanya ada dalam Kristen. Di Islam belum ada kebangkitan, Bang. Sampai hari ini yang diikutin orang Islam masih ada di dalam kubur. Di kuburan Muhammad. Dan kalian berseru-seru kepadanya, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kalian berseru-seru kepada Muhammad yang ada dalam kubur. Sementara kami berseru-seru kepada Yesus, Yesus hidup, Bang. Gitu loh. Makanya di dalam kekristenan ada hidup, ada kebangkitan. Nah, di dalam agama Abang ada gelap gulita. Silakan saya lanjut, Bang. Silakan lanjut. Jadi tadi Muhammad di dalam kubur, ya benar dikubur. Terus itu yang disalibkan Yesus, Bang. Kembali saya disalib, Bang. Nah, yang disalibkan Yesus. Itu Yesus sekarang di mana, Bang? Menurut apa yang tertulis dalam Bible, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, Yesus naik ke surga. Malaikat yang berkata kepada orang yang menyaksikan Yesus naik ke surga itu bilang begini, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Yesus naik ke surga. Dan dia akan datang kembali nanti untuk kali yang kedua. Seperti itu. Iya. Berarti Yesus nggak dikubur, Bang? Nggak dikubur. Dimakamkan, tapi makamnya itu tidak dimasukin dalam tanah. Kalau kita kan mati ditanam. Ya kan? Waktu orang-orang Yahudi, mereka itu tidak ditanam dalam tanah, tapi dimasukkan dalam goa. Nah, Yesus dikuburkan 3 hari, tapi bukan ditanam, tapi dimasukkan saja dalam goa seperti itu, dibalsem. Karena mereka, kalau ada orang-orang besar, mereka itu memumikan orang. Karena mereka ini dulu orang Mesir. Orang-orang Yahudi dulunya masa lalu mereka itu di Mesir. Dan mereka tercampur oleh budaya Mesir itu. Ketika ada orang-orang penting, mereka dimumikan. Jadi Yesus itu juga dimumi. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Oh, pada hari ketiga ya bangkit. Iya, pada hari yang ketiga dia bangkit. Katanya di surga tapi dikubur, tapi 3 hari bangkit gitu. Ya udah. Ya, jadi begini. Ketika Yesus disalibkan, kemudian wafat, kemudian mayatnya dimakamkan di sebuah kubur, tapi kuburnya itu bukan ditanam pakai tanah, tapi dimasukkan saja ke dalam gua begitu. Lalu pada hari yang ketiga, dia bangkit. Dan banyak di antara murid-muridnya tidak percaya. Dan mereka mendapati kubur itu kosong, tapi Yesus menampakkan diri kepada 500 orang lebih. Seperti itu. Ya, jadi terima kasih Bang Edis. Jadi saudara-saudara saya yang Kristen bukan berarti ada maksud begitu. Memang saya benar-benar tidak tahu gitu. Jadi saya mempertanyakan gitu. Jadi bukan mau maksud tujuannya mau debat atau bagaimana. Jadi banyak gini Bang, yang saya ingatkan itu hanya begini, orang-orang awam tuh begini. Apakah Allah itu Tuhan? Nah, di benaknya orang-orang itu, di pikiran dia itu Allah itu adalah zat partikel-partikel tertentu. Artinya makna dari Allah itu Tuhan adalah Allah partikel-partikel tertentu yang tidak berwujud, tidak disamakan oleh apapun kan gitu. Lalu kalau paham begitu masuk surga. Sebenarnya esensinya bukan itu juga kok Bang dalam Islam Bang.
Apa sih esensi dari Allah itu adalah Tuhan Anda? Esensinya adalah Anda itu menaklukkan diri kepada Dia. Itu esensinya, Bang. Betul, sepakat. Iya, Betul. cuman banyak orang Islam yang Allah adalah Tuhan, berarti di kepalanya Allah itu adalah partikel atau zat tertentu yang tidak berwujud, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak disamakan dengan apapun. Nah, kalau udah paham begitu, maka lanjut korupsi, masuk surga. Ya bukan gitu juga lah. Esensi dari sesuatu sebagai Tuhan Anda itu artinya Anda menaklukkan diri kepadanya, gitu loh. Itu. Ya mudah-mudahan abang ngerti lah. Kalau nggak ngerti juga ya saya nanti guling-guling pasir. Gitu. Ya udah Bang, terima kasih Bang. Oke, sama-sama Ya, Bang. Terima Sama-sama. kasih, Bang, ya. Oke. Sampai ketemu lagi Bang ya. Kita kasih muslim yang lain Bang ya. Siap, siap Bang. Oke. Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Baru saja kita menyaksikan video diskusi Edis dengan seorang pria yang bernama Saka Batu Leong. Saka Batu Leong ini adalah saudara kita yang beragama Muslim. Dalam diskusi ini saya sangat mengapresiasi yang sangat-sangat besar sikap Saka Batu Leong yang luar biasa menurut saya. Luar biasa toleran dan bijaksana dalam setiap debat atau diskusi. Saka Batu Leong selalu menunjukkan sikap terbuka terhadap berbagai pandangan tanpa pernah bersikap sepihak atau memaksakan pandangannya. Pendekatan yang adil dan penuh rasa hormat terhadap perbedaan sangat menciptakan suasana diskusi yang konstruktif dan nyaman. Setiap argumen yang ia sampaikan selalu disertai dengan pemikiran yang mendalam, dan Saka Batu Leong ini tidak hanya mengedepankan pandangan pribadi tetapi juga memberikan ruang bagi pandangan orang lain untuk berkembang. Kemampuan untuk mendengarkan dengan empati dan mempertimbangkan perspektif berbeda dengan objektivitas yang tinggi menunjukkan kedewasaan berpikir yang luar biasa. Sikap ini menginspirasi semua pihak untuk berdiskusi dengan lebih terbuka dan penuh penghormatan tanpa terbawa emosi atau prasangka buruk terhadap lawan diskusinya. Ini adalah salah satu contoh untuk kita tiru dalam berdiskusi agama. Disclaimer, ini hanya diskusi, bukan untuk ajang mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.